Berham, di negara kita ada pesta loh. Iya, pesta demokrasi yang terjadi setiap 5 tahun. Sayang, umur aku belum cukup sehingga tidak dapat memberikan suara dalam pemilihan umum. Walau belum diberi kesempatan memberikan suara, kamu kan tahu bahwa tujuan utama suatu pemilu adalah membatasi kuasa raja. Kenapa perlu ada batasan? Bukankah presiden yang baik itu bisa jadi pemimpin selama-lamanya? Wah, serem amat ada raja seumur hidup. Raja kan manusia berdosa, jadi kalau jadi raja selama-lamanya pasti akan berubah jadi jahat. Hanya Yesus Kristus boleh jadi raja selama-lamanya. Berarti kecuali Yesus, tak seorang pun berhak memerintah gerejanya secara mutlak. Tapi ingat, Yesus tidak otoriter. Yesus membangun kerajaannya dengan air dan darahnya sendiri, atau dengan hati umatnya yang hancur. Ini baru raja sejati. Aku mau hidup di kerajaan yang diperintah Allah. Betapa limpahnya kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengenalan akan Allah yang sejati. Lewat penjelasan Lukas mengenai sejarah jemaat mula-mula. Hai anak-anak sekalian, hari ini kita berkumpul kembali ya untuk mendengarkan renungan berpetualangan dalam kerajaan Allah. Tentunya kalian sudah siap semua, sudah mandi, sudah berpakaian rapi, duduk yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar firman Tuhan. Berkatilah kami untuk menjadi murid Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah bertambah banyak orang diselamatkan. Diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 42 hingga 47 ya. Silakan kalian ambil Alkitab masing-masing. Dan kita mau menyimak firman Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anakku, akibat dari khotbah yang disampaikan Simon Petrus yang begitu berkuasa, maka terjadi pertobatan dalam diri mereka, ya. Dan hari demi hari, bukan hanya pada hari Pentakosta itu, setelah mereka menjadi orang Kristen yang baru, lalu kesaksian hidup mereka itu baik sekali. Ya, makin bertambah orang yang percaya. Alkitab mengatakan demikian. Seperti ayat yang tadi kita sudah baca dalam Kisah Para Rasul. Ya, apa yang terjadi dari hidup yang sudah dikuasai Roh Kudus? Banyak anak-anak. Orang-orang Yahudi yang berkumpul yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus dan menerima kuasa dari Roh Kudus, kelahiran baru, mereka terjadi perubahan dalam hidup mereka. Mereka mulai rajin untuk pada saat pagi hari belajar PA bersama-sama ya. Mereka menggali firman Tuhan, berkumpul sama-sama, lalu ada tanya jawab ya. Mereka saling melengkapi satu sama lainnya anak-anak. Ya. Lalu pada sore malam hari mereka kemudian berdoa bersama. Mereka bergantian berdoa doa syafaat yang mereka panjatkan, doa juga pemberitaan Injil, dan mereka juga melakukan perjamuan kasih. Ya, mereka makan roti bersama, mereka minum anggur, ya, secara bersama-sama, ya. Nah, ini adalah satu semangat persekutuan, ya, makan bersama, perjamuan kasih, ya. Masing-masing membawa makanan dari tempat mereka, dari rumah mereka, lalu
menyumbang mereka lalu dimakan oleh seluruh anggota. Nah, perjamuan kasih ini indah bukan ya? Nah, ini biasa juga terjadi dilakukan oleh beberapa gereja yang menjalankan tradisi perjamuan kasih. Terutama kalau gereja itu masih gereja-gereja yang kecil ya. Nah, apalagi anak-anak? Selain membaca firman pada pagi hari, berdoa pada malam hari, ya. Lalu mereka juga ada persekutuan. Mereka juga saling berbagi satu sama lain, saling menolong, ya. Orang yang lebih punya, orang kaya misalnya, punya ada kelebihan harta, dibantu, diberikan kepada orang yang kurang mampu. Mereka-mereka yang masih hidupnya dalam keadaan yang miskin, ya. Orang yang mau meminjam barang, mereka minta tolong kepada orang lain yang memiliki barang yang mereka butuhkan, mereka pinjam. Mereka yang berkelebihan meminjamkan barang mereka untuk orang yang berkekurangan, ya. Jadi mereka itu hidup dalam sehati. Sehati berarti mereka masing-masing memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat mereka jadi erat, itu yang membuat mereka jadi akrab satu sama lain. Dan tentunya terjadi juga mujizat. Mujizat terjadi. Apa yang terjadi pada masa Yesus melayani, terjadi juga dalam persekutuan orang-orang Kristen mula-mula. Orang yang sakit disembuhkan. Ya. Itulah kuasa Allah. Sungguh satu persekutuan yang indah terjadi di gereja mula-mula. Ini menjadi satu gereja contoh. Satu gereja teladan. Ya, anak-anak. Yang menjadi contoh bagi gereja-gereja sepanjang zaman sampai kita ini. Orang-orang Kristen tidak boleh melepaskan diri daripada hidup persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Amin. Artinya begini anak-anak. Kalau kita ke gereja kita bukan hanya datang untuk beribadah saja. Kita datang pas-pasan, lalu pulang. Setelah khotbah selesai, doa berkat, kita pulang. Di sana kita tidak mau mengenal satu sama lain. Orang-orang percaya yang ada. Kita pulang sendiri dan tidak ada persekutuan. Itu bukan satu tindakan iman, anak-anakku. Itu bukan tindakan orang yang hidup dalam persekutuan dalam kasih Kristus. Karena berarti kita sedang masih hidup dengan diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain, apa masalah orang lain, apa kesukaran orang lain, apa yang akan kita doakan kepada orang lain, apa yang kita bisa bantu kepada orang lain. Kalau kita hanya ke gereja, cuman datang, duduk, diam, lalu pulang tanpa tindakan. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dari jemaat mula-mula ini kita bisa belajar bahwa orang-orang Kristen pertama-tama itu menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Baik itu persekutuan doa, persekutuan dalam PA, pembahasan firman Tuhan, persekutuan dalam perjamuan kasih, persekutuan dalam diakonia namanya ya istilahnya ya. Yang belum tahu diakonia itu adalah saling menolong satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Nah, ini menjadi persekutuan yang indah. Bapak ingin kalian, kita, ya, jadi orang Kristen hidup dalam persekutuan yang indah seperti ini. Ya.
Sehingga apa? Sehingga makin bertambah jiwa-jiwa baru. Nah, kalau orang Kristen hidupnya egois, tidak mau bersekutu, tidak mau berbagi, bagaimana ada orang baru mau percaya kepada Tuhan, mau dibaptis, kalau orang-orang Kristen masih hidup egois. Nah, inilah firman yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini, kiranya menolong kalian untuk hidup dalam kebenaran firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kami kembali akan arti persekutuan. Demikian juga anak-anak kami, biarlah mereka menikmati hidup persekutuan di gereja mereka. Sekalipun mereka mungkin masih di sekolah minggu atau di remaja, mereka hidup dalam persekutuan yang baik, yang benar dengan sesama anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita dibuat kagum. Ternyata firman Allah bisa menjadi sarana untuk memulai dan melanjutkan pekerjaan. Anugerah yang baik dalam hati umat Tuhan. Pasti itu. Tapi bagaimana cara kerjanya? Mereka memelihara persekutuan orang-orang kudus yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Wah, asik sekali. Pasti tidak ada jemaat miskin di antara mereka. Maksudmu apa? Semua jemaat gereja mula-mula pasti kaya raya. Tidak, salah besar itu. Di sana tetap ada orang miskin, namun mereka saling membantu, saling mengasihi. Jadi yang punya uang cukup akan berbagi pada jemaat yang miskin. Wah, kasihan yang kaya. Bisa jatuh miskin, atau mereka pura-pura membantu supaya disanjung. Anehnya tidak ada seorang jemaat pun yang merasa jadi pahlawan atau yang ingin dipuji karena berbagi kekayaan. Semua dalam kondisi cukup berkelimpahan. Mereka sehati. Bukan hanya tidak ada pertengkaran, bahkan timbul kasih suci yang melimpah atas mereka. Kondisi ideal yang diharapkan bisa berlangsung terus. Tidak perlu ada program keren supaya orang lain tertarik menjadi jemaat Kristen, sebagaimana biasa dilakukan gereja saat ini. Jadi semua orang otomatis tertarik masuk dalam jemaat gereja Tuhan karena kasih di antara mereka. Bagaimana kalau kita kembali menjalankan persekutuan seperti gereja mula-mula dan terus berbagian dalam firman-Nya yang besok sampai pada Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Semangat!